Pernyataan orang Kristen. Orang Kristen menilai bahwa Al-Quran tampak tidak konsisten dalam berbicara tentang kelahiran dan keanakan Isa. Menurut mereka, di satu sisi Al-Quran menolak konsep Allah mempunyai anak dengan alasan Allah tidak mempunyai istri, yang mereka pahami sebagai logika biologis manusia. Padahal, menurut orang Kristen, mereka tidak pernah memahami anak Allah secara biologis, dan tidak percaya bahwa Allah mempunyai istri atau beranak seperti makhluk. Namun, di sisi lain, Al-Quran menerima kelahiran Isa dari perawan Maria melalui perintah jadi, maka jadilah, yang berarti melampaui hukum biologis. Karena itu, mereka melihat adanya standar ganda. Logika biologis ditolak saat menjelaskan kelahiran Isa, tetapi dipakai kembali ketika menolak konsep anak Allah. Itulah sebabnya mereka menyebut dua ayat tersebut sebagai paradoks atau bertentangan menurut cara baca mereka. Yang bikin kusut itu bukan ayat Al-Qurannya, tapi cara orang Kristen membaca ayat tersebut dengan asumsi mereka sendiri. Mari kita luruskan pelan-pelan. Inti salah pahamnya. Orang Kristen membaca QS Al-An'am 611 seolah-olah begini. Islam mengira orang Kristen percaya Yesus adalah anak Allah, karena Allah beristri dan beranak secara biologis. Padahal itu tidak sama dengan maksud ayatnya. QS Al-An'am 61 membongkar logika bukan menuduh doktrin biologis. Ayat itu berbunyi maknanya, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Kalimat ini bukan berarti orang Kristen percaya Allah punya istri. Tidak sama dengan itu. Ayat ini adalah pertanyaan retoris filosofis, bukan laporan akidah Kristen. Maknanya adalah, konsep anak hanya masuk akal dalam kategori makhluk. Jika Allah Maha Suci dan tidak menyerupai makhluk, dari mana datangnya konsep anak itu? Jadi yang diserang adalah konsep anak, bukan mekanisme biologinya. Al-Quran tidak pernah mengatakan Isa anak Allah karena lahir dari Maria. Ini poin penting. Al-Quran justru memisahkan secara tegas. Isa lahir tanpa ayah tidak sama dengan Isa, anak Allah. Isa lahir tanpa ayah sama dengan Isa, diciptakan langsung oleh Allah. QS Ali Imran 359 menyatakan bahwa perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi tidak pernah disebut anak Allah. Kesimpulannya, kelahiran ajaib tidak sama dengan keanakan ilahi. Kun fayakun itu justru bantahan, bukan kontradiksi. Dua ayat itu saling mendukung, bukan bertentangan. QS 6111 menyatakan, Allah tidak beranak, karena itu sifat makhluk. Ayat kelahiran Isa menyatakan Allah mencipta langsung tanpa proses biologis. Logikanya jelas. Karena Allah mencipta dengan kun fayakun, maka tidak perlu dan tidak mungkin ada konsep anak bagi Allah. Kalau Allah mencipta tanpa sebab biologis, maka menyebut anak Allah justru lebih tidak masuk akal, bukan sebaliknya. Di mana kekeliruan argumen Kristen? Kesalahannya adalah mencampur dua level yang berbeda. Islam memahami, anak sama dengan relasi makhluk, maka konsep itu ditolak untuk Allah. Isa sama dengan makhluk ciptaan. Sementara dalam kritik Kristen, anak dianggap metaforis, tapi istilahnya tetap dipakai, lalu diklaim tidak bermasalah. Kemudian mereka berkata, Islam inkonsisten, padahal faktanya Islam tidak inkonsisten. Islam konsisten dari awal sampai akhir. Yang bermasalah adalah memakai istilah anak, tapi menolak implikasi makhluknya.